كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا وسيلة الفضل وبعث المقام المحمود وأنت. إن الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسlimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, Ar-Rahmanur Rahim. Allah Subhanahu wa taala yang memuliakan kita dengan nikmat Islam, yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita siratal mustaqim, yang menunjukkan kepada kita jalan yang baik, jalan yang lurus, jalan yang benar. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala yang telah menjadikan kita sebagai umat Al-Qur'an, umat Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada petunjuk, tidak ada hidayah yang lebih baik dan lebih benar, lebih mulia ketimbang petunjuk yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita melihat ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, beragam masalah dan muskilah yang dihadapi oleh umat manusia dari segala aspeknya, baik terkait tentang akhlak, tentang moral, tentang ekonomi, tentang sosial politik, dan apapun itu. Jika antum merujuk kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka antum akan mendapatkan petunjuk yang terbaik dari petunjuk yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara fitnah terbesar yang merusak tatanan kehidupan sosial manusia, yang menyebabkan hancurnya rusaknya rumah tangga, yang menyebabkan rusaknya nasab, yang menyebabkan turunnya beragam penyakit yang mengerikan, yaitu masalah perzinahan, masalah LGBT dan yang semisalnya. Berapa banyak pemuda-pemuda kita yang saat ini terpapar dengan HIV? Berapa banyak mereka yang terkena fitnah LGBT ini yang menyebabkan mereka akhirnya mereka terjerumus di dalam perbuatan yang sangat nista dan buruk, terhadap perbuatan yang sangat sadis, dan tidak sedikit di antara mereka yang kemudian berakhir kepada pembunuhan satu dengan yang lainnya. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan beragam cara dipikirkan oleh banyak orang, dari sosiolog, dari pemerintah pejabat, apakah itu presiden, gubernur, wakil gubernur, dan beragam solusi yang mereka tawarkan. Namun, adakah yang ingin mencoba merujuk kembali kepada bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyelesaikan permasalahan ini? Bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menjawab permasalahan ini dengan begitu mudahnya dan mengeluarkan penyakit itu dan mengeluarkan obat dari sumber penyakitnya? Dalam sebuah hadis yang sangat menakjubkan yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an. Kali waktu Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang mengajar di majelisnya. Kemudian ketika beliau sallallahu alaihi wasallam sedang mengajar ini, tiba-tiba ada seorang pemuda yang di antara para jamaah ini mengangkat tangannya. Dan kemudian pemuda ini dengan tegasnya dia menyampaikan di hadapan halayak ramai, di depan para sahabatnya, dia mengatakan, "Ya Rasulullah, idzan li fiz zina." Ya Rasulullah, izinkan saya untuk berbuat zina. Subhanallah, minta izin di depan majelis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Para sahabat langsung mendiamkannya. Diam kamu, menghardiknya, menegurnya. Namun Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, da'u, biarkan dia. Udnu, mendekat, kemari. Ketika dia mendekat, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya, kepada pemuda ini, atuhibbu li ummik? Apa kamu mau ibumu dizinai orang? Pemuda ini dengan langsung tegas mengatakan, la wallahi ya Rasulullah, demi Allah saya tidak akan terima jika ibu saya dihinai orang. Walan nasu yuhibbuna li ummahatihim. Manusia yang lain pun tidak akan mau kalau ibunya dizinai. Kemudian Nabi SAW bertanya, atuhibbu li ibnatik? Kalau kamu punya putri, mau putrimu dizinai? Pemuda ini mengatakan, la wallahi ya Rasulullah, demi Allah ya Rasulullah, saya tidak akan ridho jika saya punya seorang putri, kemudian putriku dizinai oleh orang. Walan nasu yuhibbuna li banatihim. Manusia yang lain pun sama, tidak akan terima jika putrinya dizinai. Kemudian Nabi SAW bertanya, atuhibbuhu li ukhtik? Kalau kamu punya saudara perempuan, maukah kamu saudara perempuanmu dizinai? Maka pemuda ini pun mengatakan, la wallahi ya Rasulullah, tidak akan terima saya, demi Allah saya tidak akan terima jika saudariku dizinai oleh orang. Walan nasu li akhwatihim. Orang lain pun sama, tidak akan terima jika saudara perempuannya dizinai. Kemudian Nabi SAW menanyakan, li ammatik wa li khalatik, untuk bibimu, saudara ayahmu, bibimu, saudara perempuan, saudara ibumu. Apakah kamu mau bibimu, orang yang kamu segani, yang kamu cintai, saudara ayahmu atau saudara ibumu dizinai oleh orang? Orang itu pun mengatakan, tidak, demi Allah ya Rasulullah, tidak akan terima saya. Demikian pula orang lain tidak akan terima terhadap bibinya. Kemudian Nabi SAW meletakkan tangannya pada tubuh pemuda itu. Dan Nabi SAW berdoa, Allahumma tahhir, Allahumma fir dhanbah, wa tahhir qalbah, wa hassin farjah. Ya Allah, ampuni dosanya, bersihkan hatinya, dan jaga kemaluannya. Maka pemuda itu pun pergi, hilanglah semua gejolak syahwat yang ada di dalam hatinya. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perhatikan kisah yang sangat menakjubkan ini. Yang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada kita semuanya solusi yang terbaik untuk menyelesaikan permasalahan besar yang terkadang di antara kita. Kita tidak bicara pemuda, setiap laki-laki dewasa, semuanya ketika bergejolak gelombang syahwat di dalam dirinya, dan kemudian dengan banyaknya fitnah-fitnah yang terjadi di zaman ini, dengan gampangnya dia mengakses, mengkontak, menghubungi, menchat, dan yang lain sebagainya. Di saat yang seperti itu, Nabi SAW memberikan jawaban yang luar biasa. Perhatikan pemuda ini. Dia di majelis yang mulia, di majelis Rasulullah SAW, di depan para sahabatnya. Dia tahu bahwa omongan yang akan dia ucapkan ini merendahkan dirinya. Dia tahu konsekuensi itu. Namun saat itu pemuda ini di puncak gejolak syahwatnya yang dia tidak tahan untuk menahannya. Karena itulah rasa malunya tertutup seketika pada saat itu dan menanyakan hal ini kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kemudian membuat para sahabat menjadi marah, membuat para sahabat mendiamkan pemuda itu, menghardiknya. Namun lihat bagaimana sikap guru yang terbaik, manusia yang termulia, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak serta-merta menghardiknya, memarahinya, mengusirnya. Dan bagaimana jika itu terjadi di majelis ilmu di antara para dai, para ustadz kita di zaman ini. Jika itu terjadi, mungkin oleh takmir masjid akan diusir keluar pemuda yang seperti ini. Tapi tidak dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dipanggil oleh Nabi, mendekatkan. Kemudian bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merubah gelombang syahwat yang sedemikian kuatnya yang ada di dalam dada pemuda ini, seketika ditarik oleh Nabi dari hati, dari diri pemuda itu, diambil obatnya dari dirinya sendiri dan dirubah dari gelombang syahwat yang sedemikian rupa untuk berbuat zina dengan seseorang, diganti oleh Nabi SAW dengan gelombang cemburu terhadap kerabat terdekatnya. Karena setiap manusia tidak akan terima
jika ibunya dizinai. Setiap manusia tidak akan ridha jika putranya dizinai. Setiap manusia tidak akan terima ketika dia masih memiliki kehormatan dan harga diri terhadap dirinya, saudara perempuannya, bibinya, orang-orang yang dia cintai dari para wanita yang ada di sekitarnya, dinodai dan dikotori oleh seseorang. Demikian pula semestinya kita. Dan ini obat yang luar biasa ya ikhwatal iman. Obat yang dahsyat yang diajarkan oleh Rasulullah SAW terhadap kita semuanya, terhadap Anda, terhadap saya, terhadap semuanya. Ketika ada dorongan maksiat ini datang di dalam hati kita, dan ini tidak hanya berlaku terhadap perbuatan zina, bahkan prolognya zina, pengantarnya perzinahan. Ketika misalnya Anda melihat ketertarikan terhadap seorang wanita yang bukan mahram, yang tidak halal bagi Anda, apakah itu teman kerja, ataukah itu siapapun dia, dan kemudian Anda terdorong ingin menggodanya, tanya kepada diri sendiri, bagaimana jika saat ketika Anda menggoda wanita yang tidak halal bagi Anda ini, di saat yang serupa istri Anda sedang digoda oleh seseorang? Jika Anda memiliki seorang putri-putri Anda sedang digoda oleh seseorang di sekolahnya atau di kampusnya, atau bibi Anda, atau saudara perempuan Anda, apakah Anda terima? Seorang yang memiliki jiwa yang memiliki harga diri, dia tidak akan terima akan hal ini. Ini obat yang terbaik ikhwatal iman untuk mengobati permasalahan yang menjadi masalah besar di negara ini dan di muka bumi ketika dominasi syahwat dan semua prolog yang mengantarkan kepada perbuatan maksiat ini dibuka sedemikian rupanya untuk semuanya. Dan tidak ada cara yang terbaik kecuali bagaimana kita melindungi diri kita sendiri. Dan bagaimana kita memunculkan obat dari diri kita sendiri. Karena kita tidak bisa berangan-angan bagaimana jika andai kata pemerintah berbuat begini, andai kata ini, andai kata. Tidak mungkin kita bisa mengandai-andaikan hal itu semuanya, mengharap agar kita hidup di lingkungan yang sangat steril lah. Kita hidup memang di situ bercampur al-haq dan yang batil. Dan bagaimana kita tidak berbaur dengan kebatilan tersebut. Dan coba perhatikan ikhwatal iman. Setelah Nabi SAW memberikan solusi terhadap pemuda ini, kemudian Nabi SAW juga memberikan solusi yang terbaik dari semuanya, yaitu doa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang menguasai hati kita. Wa'lamu anna Allah yahulu bainal mar'i wa qalbih. Ketahuilah Allah lah yang menguasai seseorang dengan hatinya. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang maha membolak-balikkan hati. Nabi SAW memegang pemuda tersebut. Nabi SAW berdoa, Allahumma ighfir dzanbah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, ampuni dosanya, bersihkan hatinya, jaga kemaluannya ya Allah. Yang semestinya ikhwatal iman, terutama kita para orang tua, para pendidik, mereka yang diberi amanah oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang terdekatnya, doakan mereka. Doakan mereka, ya Allah, ampuni dosa anak-anakku. Ampuni dosa anak-anak didikku ya Allah. Ya Allah, bersihkan hati mereka. Ya Allah, jaga kemaluan mereka. Karena tidak ada yang doa terbaik melebihi doa seorang orang tua terhadap anak-anaknya. Jika antum memohonkan kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga anak-anak antum. Dan di majelis yang mulia ini, pada saat yang mulia ini, Anda memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan nama-namanya yang maha agung dan mulia. Mohon kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha melindungi hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa anak-anak kita, menjaga hati-hati mereka, membersihkan hati-hati para pemuda dan pemudi kita, dan menjaga kemaluan mereka semuanya. Aqulu qawli hadza fastaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sekali waktu Ibrahim bin Adham rahimahullah didatangi oleh seseorang. Yang orang ini mengatakan, ya Ibrahim, saya ini berkali-kali ingin taubat, tapi selalu terjerumus dalam maksiat yang sama
Padahal saya berupaya untuk taubat dengan taubat yang benar. Tolong berikan kepadaku suatu nasihat. Yang dengan nasihat ini membuat aku terlecut, tercampuk hatiku. Sehingga dengan itu membuat aku waspada dan hati-hati dan jangan sampai mudah terjerumus dalam maksiat dan dosa. Maka Ibrahim bin Adham pun menyampaikan kepada orang tersebut. Coba kamu jawab 5 pertanyaan ini. Jika kamu sanggup menjawabnya, silahkan maksiat semau-maumu. Tidak masalah. Asal kamu bisa menyelesaikan 5 pertanyaan ini. Yang pertama, jika kamu niat maksiat, berbuat dosa, tolong jangan pakai nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pakai nikmatnya Allah. Langsung tercambuk di orang itu, ya Allah. Kemudian dia mengingatkan, apa kamu tidak malu? Sudah diberi nikmat oleh Allah. Namun kamu malah berbuat maksiat kepadanya. Dia turunkan rahmatnya dan kamu naikkan dosa-dosamu ke atas. Mana kehormatanmu? Mana harga dirimu? Mana terima kasihmu kepada Allah Subhanahu wa taala? Kamu pakai nikmatnya untuk maksiat. Itukah bentuk terima kasihmu kepada Allah? Subhanallah, seekor anjing tidak akan menggigit orang yang memberi makan kepadanya. Bagaimana orang yang terhormat kemudian dia berbuat maksiat dengan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Ikhwatal iman. Kemudian orang itu tertegun. Yang kedua, kata Ibrahim bin Adham, jika kamu masih berbuat maksiat atau niat berbuat maksiat, sedangkan kamu memakai nikmatnya, tolong jangan berbuat maksiat di tempat yang diciptakan olehnya. Ya Allah, timur dan barat adalah ciptaannya. Kemana lagi? Mau kemana lagi? Timur dan barat ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mau berbuat maksiat di mana? Kalau disuruh mencari tempat yang bukan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ditanya lagi oleh Ibrahim bin Adham rahimahullah. Apa kamu tidak malu? Kamu sudah diberi nikmat oleh Allah. Kamu diberi tempat oleh Allah. Dan di saat itu juga kamu berbuat maksiat kepadanya. Mana harga dirimu? Mana harga dirimu? Yang ketiga, sudahlah. Kalau kamu masih ngeyel dan ngotot ingin berbuat maksiat, padahal nikmat sudah diberikan kepadamu. Padahal kamu tinggal di tempat yang diciptakannya. Tolong, satu ini, yang ketiga ini, tolong. Jangan sampai kamu berbuat maksiat, dia sedang melihatmu berbuat maksiat. Astagfirullah. Dia melihatmu ketika kamu berbuat maksiat. Subhanallah. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala lillahi ma fis samawati ma fil ard. Wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibkum bihillah. Milik Allah segala sesuatu di langit dan di bumi. Jika kamu tampakkan apa yang ada di dalam dadamu atau kamu sembunyikan semuanya, semuanya akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah yang Maha tahu pengkhianatan mata dan semua yang disembunyikan di dalam dada manusia. Allah Maha tahu semuanya. Kemudian kata Ibrahim bin Adham, apa kamu tidak malu? Dia sudah ngasih nikmat kepadamu. Dia sudah memberi tempat kepadamu. Dan kamu berbuat maksiat sedangkan dia melihatmu. Kamu berbuat maksiat, dia melihatmu. Kamu tidak malu. Setidaknya kamu memiliki rasa malu. Dan kamu cari tempat yang dia tidak melihatnya. Di mana? Di mana? Yang keempat, kata Ibrahim rahimahullah, nanti kalau kamu masih ngeyel dan ngotot berbuat maksiat, dan ternyata malakul maut datang mencebutmu, dan kamu belum taubat, belum menyesal, katakan kepada malakul maut, jangan sekarang, nanti saja. Nanti saja ya malakul maut. Saya belum taubat. Nanti kalau saya sudah taubat, balik lagi. Dia tidak akan terima. Ketika ajal sudah tiba, tidak akan bisa maju, tidak akan bisa mundur. Walaupun lagi maksiat, ketika sudah waktunya dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dia lagi berduaan dengan wanita, lagi pegang botol khamar, lagi di meja judi, lagi melakukan maksiat, lagi menonton konten-konten maksiat. Ketika datang ajalnya, tidak akan bisa
tidak akan bisa ditunda. Dan yang terakhir, yang kelima kata Ibrahim bin Adham, nanti kalau kamu nanti diseret oleh malaikat Zabaniyah, malaikat azab, untuk melemparkanmu ke dalam api neraka, katakan kepada Zabaniyah, ya Zabaniyah, jangan ke neraka, ke surga saja. Tidak akan mungkin. Tidak akan mungkin. Subhanallah ikhwatal iman. Kemudian Ibrahim bin Adham bertanya, terus apa alasanmu masih ngeyel dan ngotot berbuat maksiat? Kamu tidak akan bisa keluar dari 5 ini. Tidak akan bisa menjawab. Kenapa masih berbuat dosa? Allahul musta'an. Ikhwatal iman. Marilah kita berdoa. Memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan sifat takwa di dalam hati ini yang menjadi perisai dan melindungi kita dari dosa dan maksiat. Agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat. Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar ya dzal jalali wal ikram ya ghaffar ya ghafur ya arhamar rahimin. Rabbana ighfir lana ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر ذنوبهم اللهم طهر قلوبهم اللهم حسن فروجهم يا أرحم الراحمين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين أقم الصلاة